Halo teman-teman, saya Paulus Sitawanta dan login informatika dengan NIM 245314018 dan teman saya Lukas Inga Kristiawan dengan NIM 245314016. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain basis data dan sebuah sistem lapangan kerja. Langsung masuk saja ke pembahasan. Yang pertama adalah tujuan kali ini yaitu merancang keseluruhan basis data dan sebuah sistem lapangan kerja yang memiliki konsep seperti service atau links. Nah, proses perancangan ini mencakup desain ERP, logical, dan desain fisikal dan sebuah sistem lapangan kerja yang mirip dengan service atau links. Lalu yang kedua, menyusun desain review dan view penamat dan view perusahaan. Nah, nanti kita akan menjelaskan bagaimana fungsi dari masing-masing view. Jadi view yang pertama yaitu penamat akan dijelaskan oleh saya. Yang view kedua yang perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya Lukas. Jadi dari view penamat ini ada fungsi yang bernama daftar akun penamat. Nah, ini desain intinya yaitu penamat membuat satu akun links dengan relasi bantuan. Jadi setiap akun links itu mewakili satu pengguna. Dan ini logical desainnya, entitas penamat ini memiliki atribut ID penamat sebagai memori, ID akun sebagai seleksi, dan atribut nama dan nomor HP. Nah, lalu penamat ini berrelasi dengan entitas akun links. Nah, akun links ini memiliki atribut ID akun sebagai memori, lalu ada atribut email, password, dan role. Lalu fungsi kedua, login akun penamat. Nah, ini desain intinya, penamat login ke akun links dengan relasi one-to-one. Dan ini logical desainnya, entitas penamat memiliki atribut ID penamat sebagai memorinya, lalu ada ID akun sebagai seleksi. Entitas penamat ini berrelasi dengan akun links dengan atribut ID akun sebagai memori, lalu ada atribut email, password, dan role. Lalu fungsi ketiga, mengisi dan mengedit profil penamat. Nah, ini desain intinya, penamat mengedit profil penamat dengan relasi one-to-one. Jadi satu profil itu memiliki satu penamat, atau satu penamat itu mengedit satu profil akun. Nah, ini desain logicalnya, entitas penamat ini memiliki atribut ID penamat sebagai memori, lalu ada ID akun sebagai seleksi, lalu ada nama dan nomor HP. Nah, entitas penamat ini berrelasi dengan entitas profil penamat dengan atribut ID profil sebagai memorinya, lalu ada ID penamat sebagai seleksi. Nah, atribut lainnya yaitu tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan deskripsi diri.
Lalu yang keempat, mengelola riwayat pendidikan. Nah, desain yang indah seperti ini dengan relasi one to many. Jadi satu penamat ini dapat mengelola banyak riwayat pendidikan seperti SD, SMP, SMA atau SMK, lalu kuliah. Nah, yang ini desain logikanya, entitas penamat ini ada menyebut penamat sebagai memori, pun sebagai SLI, lalu nama dan nomor HP. Entitas penamat ini berrelasi dengan pendidikan lama. Nah, di sini ada atribut yang pertama, pendidikan sebagai memori, penamat sebagai SLI. Lalu ada atribut jenjang, nama institusi, ada tahun masuk dan tahun lulus. Oke. Lalu fungsi yang kelima, mengelola pengalaman kerja. Di sini ada desain ILT-nya, penamat mengelola pengalaman kerja. Nah, relasinya itu yaitu one to many. Jadi satu penamat dapat memiliki banyak pengalaman kerja. Dan ini logical desainnya, entitas penamat memiliki atribut penamat sebagai memiliki, lalu ada pun sebagai SLI, lalu ada atribut nama dan nomor HP. Nah, terus ada entitas pengalaman kerja penamat dengan atribut pengalaman sebagai memiliki, penamat sebagai SLI, lalu ada nama perusahaan, posisi, tahun mulai, dan tahun selesai. Lalu ada fungsi keenam, mengelola skill dan sertifikat. Di sini ada desain ILT-nya. Jadi penamat mengelola sertifikat dan kemampuan penamat. Nah, relasinya itu one to many. Jadi setiap satu penamat dapat mempunyai banyak skill dan banyak sertifikat. Dan ini logical desainnya. Yang pertama ada entitas penamat, ada atribut skill sebagai memori, penamat sebagai SLI, lalu ada nama skill. Nah, dari entitas sertifikat penamat ini ada atribut penamat sebagai memori, pun sebagai SLI, lalu ada atribut nama dan nomor HP. Terus fungsi ketujuh yaitu upload CV dan dokumen lain. Dan ini desain yang indah, penamat mengunggah dokumen penamat. Relasinya itu one to many. Jadi setiap satu penamat dapat mengunggah banyak dokumen, termasuk CV, portofolio, dan lain-lain. Dan ini desain logikanya, entitas dokumen penamat ini mempunyai atribut dokumen sebagai memori, lalu penamat sebagai SLI, lalu ada nama file, jenis dokumen, dan file atau alamat file. Nah, terus ada ini fungsi ke-8, mencari dan memfilter lowongan. Ini desain ILT-nya, penamat mencari lowongan, relasinya itu one to many. Nah, jadi penamat dapat mencari banyak lowongan di platform LinkedIn. Nah, ini logical desainnya. Ya, ini entitasnya sama seperti yang
seperti yang tadi dengan atribut yang sama. Terus ini entitas lowongan. Entitas lowongan ini memiliki atribut id lowongan sebagai memori, id perusahaan sebagai selain i, lalu ada id kategori sebagai selain i. Lalu atribut lainnya yaitu judul lowongan, lokasi, tipe pekerjaan, gaji minim atau gaji minimal, gaji maksimal, lalu tanggal pasang, tanggal tutup, dan status lowongan. Lalu fungsi ke-9, melamar lowongan. Nah, ini desain intinya melamar lowongan. Relasinya itu many to many. Jadi pelamar dapat melamar banyak lowongan. Ini desain klasiknya. Ya, ini sama entitasnya dengan atribut yang sama. Terus ingat ya, entitas lamaran dengan atribut id lamaran sebagai memori, atribut id pelamar sebagai selain i, atribut id lowongan sebagai selain i. Lalu ada tanggal lamar dan status utama. Lalu ada entitas lowongan ini ya, sama seperti yang tadi. Jadi pelamar ini berrelasi dengan entitas lamaran dan lamaran ini berrelasi dengan entitas lowongan. Lalu ada fungsi ke-10, melihat status lamaran. Ini desain intinya pelamar melihat status lamaran. Relasinya itu one to many. Jadi pelamar itu dapat melihat banyak status lamaran yang telah diajukan. Nah, ini desain logiknya. Ya, ini sama. Lalu ini entitas riwayat status lamaran yang beratribut id riwayat sebagai memori, id lamaran. Ini harusnya selain i. Lalu ada status, tanggal update, dan catatan. Lalu fungsi ke-11, melihat dan konfirmasi jadwal interview. Ini ada desain intinya pelamar melihat jadwal wawancara dengan relasi one to many. Jadi satu lamaran itu memiliki banyak jadwal wawancara. Dan ini logika desainnya. Ada entitas pelamar yang berrelasi dengan jadwal wawancara. Nah, di jadwal wawancara ini ada atribut id jadwal sebagai memori, id lamaran, tanggal, jam, dan lokasi, lalu status konfirmasi. Nah, dari jadwal wawancara ini berrelasi dengan tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini memiliki atribut id tahap sebagai memori, id lowongan, nama tahap, dan urutan. Lalu fungsi ke-12, menyimpan lowongan kerja. Nah, jadi ini ada desain intinya pelamar menyimpan lowongan. Relasinya itu many to many. Jadi pelamar itu dapat menyimpan banyak lowongan kerja. Ini ada desain logikanya. Ada pelamar yang berrelasi dengan lamaran, lalu berrelasi dengan lowongan. Nah, ini atributnya juga sama yang saya sebutkan tadi. Ini. Lalu fungsi 13, melihat riwayat lamaran. Nah, ini ada yang salah. Seharusnya pelamar melihat riwayat lamaran. Nah, relasinya itu one to many. Satu pelamar dapat melihat
banyak riwayat ramalan yang telah dihasilkan. Nah, ini logical desainnya. Penamat relasi dengan ramalan, lalu relasi dengan lowongan. Lalu fungsi ke-14, menerima notifikasi. Desain IRD-nya, penamat menerima notifikasi dengan relasi dengan pemilih. Jadi setiap penamat dapat menerima banyak notifikasi yang masuk dari perusahaan yang telah dihasilkan. Nah, ini desain logikalnya. Entitas penamat relasi dengan notifikasi. Nah, notifikasi ini memiliki atribut ID notifikasi sebagai priority, ID penamat, ID perusahaan, judul, isi pesan, tanggal ini, dan status baca. Nah, ini dari view perusahaan yang akan dijelaskan oleh Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukas Indra Setiawan dengan NIM 245314016. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang POV dari perusahaan serta memperlihatkan tentang gabungan desain ERD, logikal maupun fisikal. Nah, untuk fungsi pertama, daftar akun perusahaan. Nah, pada fungsi ini, perusahaan membuat akun baru yang nantinya digunakan untuk login ke sistem. Nah, pada ERD terlihat relasi bantuan antara entitas perusahaan dan akun clients, yang berarti satu perusahaan hanya memiliki satu akun. Nah, pada logical design, tabel akun berisi email, login, password, dan role, sedangkan tabel perusahaan menyimpan data perusahaan seperti nama, kontak, dan ID akun. Nah, di sini ID akun berfungsi menghubungkan kedua tabel, tapi yang lebih penting adalah data akun dan data perusahaan tercatat secara terpisah. Nah, untuk fungsi yang kedua, login perusahaan. Nah, sistem ini hanya melakukan pengecekan terhadap akun ERD yang masih menggunakan hubungan seperti yang sebelumnya. Untuk logical design pada tahap ini hanya memanfaatkan tabel akun di mana email dan password divalidasi, kemudian sistem mengakses data perusahaan yang terkait. Nah, untuk yang ketiga, fungsi mengolah profil. Nah, perusahaan dapat menambahkan informasi lengkap seperti alamat, industri, jumlah karyawan, serta visi dan misi. Nah, di ERD terlihat bahwa perusahaan terhubung dengan profil perusahaan melalui relasi bantuan, karena setiap perusahaan umumnya hanya memiliki satu profil detail. Dan untuk login desain memperlihatkan bahwa tabel profil perusahaan menyimpan data perspektif tersebut, sementara hubungan ke perusahaan dijaga melalui perusahaan ID sebagai pengenal, dan fokus utamanya memisahkan data identitas perusahaan dengan detail profil yang lebih lengkap. Yang keempat adalah membuat lowongan kerja. Pada fungsi ini, perusahaan dapat membuat lebih dari satu lowongan. Hal ini digambarkan dari relasi one to many antara perusahaan dan lowongan pada ERD. Nah, untuk logical design-nya menunjukkan bahwa tabel lowongan menyimpan data profil, data posisi pekerjaan seperti judul lowongan, lokasi, gaji, kategori, dan status. Setiap lowongan dikaitkan dengan perusahaan pembuatnya agar sistem dapat memperlihatkan daftar lowongan berdasarkan perusahaan. Nah, untuk fungsi kelima, mengedit dan menonaktifkan lowongan. Nah, di fungsi ini sebenarnya perusahaan dapat mengedit ataupun menonaktifkan kolom lowongan. Nah, untuk ERD-nya sama seperti sebelumnya karena perubahan yang dilakukan pada data dalam tabel lowongan. Untuk logical design-nya juga tidak berubah. Sistem hanya memperbarui nilai atribut pada lowongan tertentu seperti judul, gaji, atau status lowongan. Nah, untuk fungsi 6 menambahkan persyaratan dan benefit. Pada fungsi ini di ERD terlihat bahwa lowongan berrelasi one to many dengan perusahaan lowongan dan benefit lowongan, karena satu lowongan bisa memiliki beberapa syarat dan beberapa benefit. Untuk logical
desain memperlihatkan bahwa kedua tabel ini hanya menyimpan daftar syarat dan fasilitas yang dikaitkan dengan lowongan untuk menampilkan informasi tambahan pada detail pekerjaan. Nah, untuk fungsi ketujuh, perusahaan dapat melihat siapa saja yang melamar satu lowongan. ERD menunjukkan bahwa status lowongan dapat menerima banyak lamaran, sehingga relasi one to many dari lowongan ke lamaran. Dan untuk logical design memperlihatkan bahwa tabel lamaran menyimpan ID pelamar, ID lowongan, serta tanggal lamar. Dengan struktur ini, perusahaan dapat mengakses daftar pelamar berdasarkan lowongan yang dipilih. Lalu untuk fungsi 8, screen dan perubahan status. Pada fungsi screening, status lamaran dapat berubah beberapa kali, misal dari submit menjadi reward. ERD menggunakan hal ini melalui entitas riwayat status lamaran yang berisi one to many dengan lamaran. Nah, logical design-nya menunjukkan bahwa riwayat status mencatat daftar perubahan yang terjadi lengkap dengan tanggal dan catatan screening. Nah, untuk yang ke-9, menetapkan tahap seleksi. Pada fungsi ini, perusahaan menetapkan tahapan seleksi seperti tes online, interview HR, dan interview user. Pada ERD terlihat jelas bahwa satu lowongan dapat memiliki beberapa seleksi, sehingga relasinya adalah one to many. Nah, dan untuk logical design-nya menunjukkan bahwa tahap seleksi menyimpan nama, tahap, urutan, dan diskusi singkat untuk ditampilkan di proses rekrutmen. Nah, untuk fungsi ke-10, menjadwalkan interview. Nah, di sini perusahaan dapat membuat jadwal wawancara dan pelamar tertentu. ERD menggambarkan bahwa status lamaran bisa memiliki beberapa jadwal wawancara. Nah, untuk logical design perlihatkan bahwa tabel jadwal wawancara menyimpan tanggal, jam, lokasi, atau link online jika pada saat tersebut diadakan wawancara online serta dihubungkan ke lamaran yang bersangkutan. Nah, untuk yang 11, pengumuman seleksi. Pada fungsi pengumuman, perusahaan memberikan hasil akhir pada proses seleksi. Nah, ERD menampilkan entitas pengumuman yang terhubung ke lamaran tertentu. Nah, untuk logical design menunjukkan bahwa tabel ini menyimpan informasi hasil seleksi seperti lolos atau tidaknya, serta tanggal pengumuman. Nah, di sini hubungan primary key dan foreign key tidak menjadi fokus karena status tabel relatif sederhana. Nah, pada yang terakhir, notifikasi atau pesan. Nah, perusahaan dapat mengirim notifikasi atau pesan tambahan kepada pelamar. Nah, ERD menunjukkan bahwa entitas notifikasi yang menyimpan pesan dari perusahaan, dan logical design memperlihatkan bahwa notifikasi berisi judul pesan, isi pesan, waktu pengiriman, dan status baca. Relasi ini hanya digunakan untuk memastikan bahwa pesan dikirim ke pelamar yang tepat. Nah, setelah seluruh fungsi tersebut, kita masuk ke gabungan ERD logical dan fisikal. Di sini kita akan membahas secara singkat. Pada gabungan ERD, semua entitas dari kedua sisi, baik pelamar maupun perusahaan, digabung menjadi satu diagram besar. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh bagaimana hubungan antara entitas saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, akun cleanse terhubung ke dua jenis pengguna, yaitu pelamar dan perusahaan. Lalu perusahaan terhubung ke lowongan, lowongan terhubung ke lamaran, lamaran terhubung ke status, jadwal, dan pengumuman, dan pelamar terhubung ke detail profil, pendidikan, pengalaman, dan dokumen. Nah, relasi-relasi ini memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen, mulai dari membuat akun hingga akhir seleksi, dapat digunakan dalam status database. Selanjutnya, gabungan logical design. Pada desain logical gabungan, seluruh tabel yang sebelumnya muncul di masing-masing fungsi dikumpulkan dan ditata ulang supaya relasi antar tabel jelas dan konsisten. Setiap tabel mempertahankan perannya. Tabel akun clean sebagai pusat, tabel perusahaan lowongan dan turunannya menangani proses rekrutmen dari employer, tabel pelamar pendidikan, pengalaman, dan dokumen mengisi sisi kandidat. Lalu tabel lamaran menjadi penghubung utama antara pelamar dan lowongan, dan tabel-tabel pendukung seperti riwayat status, tahap seleksi, jadwal wawancara, hingga notifikasi
menangani proses seleksi secara detail. Nah, pada tahap ini primary key dan foreign key sebelumnya yang dijelaskan pada tabel ini membentuk jaringan hubungan yang lekat. Nah, untuk yang terakhir, gabungan desain fisikal. Untuk desain fisikal, setiap tabel kemudian diterjemahkan ke dalam struktur penyimpanan database. Nah, di sini ditentukan tipe data yang digunakan, misal panjang atau penandaan primary key dan foreign key yang memastikan data tersebut. Contohnya, kolom seperti ID perusahaan atau ID lowongan menggunakan tipe integer sebagai primary key, lalu ada atribut teks seperti nama lowongan atau deskripsi menggunakan tipe feature dengan panjang tertentu, lalu ada file dokumen seperti CV atau logo perusahaan disimpan menggunakan tipe block, lalu ada foreign key seperti ID pelamar, ID lowongan, atau ID akun digunakan untuk memastikan setiap data terhubung dengan tabel yang sesuai. Nah, desain fisik ini memastikan database tidak hanya benar secara konsep, tapi juga bisa diterapkan dalam sistem nyata. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucap serta tindakan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan terima kasih.